Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Islami dari kelas 12 IPA 3 yang bernomor absen 14 genap. Di sini saya akan membahas soal mengenai listrik arus bolak-balik. Nah, di sini soalnya perhatikan gambar rangkaian RLC yang dihubungkan dengan arus dan tegangan listrik bolak-balik. Nah, di sini ketahui R-nya itu 14 ohm, L-nya itu 48 Henry, dan C-nya itu 125 mikrofarad. Nah, V-nya itu sama dengan 120 sin atau 180 T volt. Di sini selanjutnya nomor 1 soalnya nilai reaktansi induktif dan induktor. Nah, di sini rumusnya kita menggunakan XL sama dengan omega dikali L. Nah, omeganya ini kan 128. L-nya itu 48. Nah, jadi 128 dikali 48. Hasilnya itu sama dengan 8,736. Kita kecilkan menjadi 9 ohm. Selanjutnya nomor 2. Di sini nilai reaktansi kapasitif dan kapasitor atau XC. Nah, kita menggunakan rumus XC sama dengan 1 per W dikali C. W itu omega. Nah, omeganya itu tadi kan 182. Nah, jadi 1 per 182 dikali 125. C-nya 125. Dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6. Ini kita pindah ruas. Jadi ininya di atas. Per 182 dikali 125 itu hasilnya 20,750. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 22,750 itu hasilnya 43,95 ohm. Selanjutnya nomor 3. Nilai impedensi atau hambatan total rangkaian. Di sini kita gunain rumus Z sama dengan R kuadrat ditambah XC dikurang XL kuadrat. R-nya tadi 14, jadi 14 kuadrat ditambah X ditambah 43,95 dikurang 9 pangkat 2. Nah, kita turunin, ini kita kurang. Hasilnya itu 34,95. Jadi 196 ditambah 34,95 itu hasilnya 230,95. Nah, akar dari 230,95 itu 15,1970, kita kecilkan menjadi 15 ohm. Selanjutnya nomor 4, nilai tegangan efektif sumber listrik. Kita gunain rumus Vf sama dengan V maksimum per akar 2 sama dengan Vm-nya tadi 110 per akar 2 sama dengan 55 akar 2 dengan nilai desimalnya itu 77,7 atau 78 volt. Selanjutnya nomor 5, nilai tegangan rata-rata. Kita menggunakan rumus V rata-rata sama dengan 2 dikali V maksimum per V sama dengan 2 dikali V maksimumnya tadi 110, jadi 2 dikali 110 per V itu 3,14 sama dengan 70 V atau volt. Selanjutnya nomor 6, nilai kuat arus maksimum rangkaian. Kita itu menggunakan rumus IM atau I maksimum sama dengan V maksimum per Z sama dengan 110 per 15. Karena Z-nya tadi 15 sama dengan 1,650 ampere. Selanjutnya nomor 7, nilai kuat arus efektif rangkaian. Kita gunain rumus IF sama dengan VF per Z. VF itu V efektif, IF itu I efektif. Sama dengan
Tadi VF-nya itu 55 akar 2, Z-nya itu 15, jadi 55 akar 2 per 15 sama dengan 5,185 ampere. Selanjutnya nomor 8. Nilai kuat arus rata-rata kita gunain rumus IR atau I rata-rata sama dengan 2 dikali I maksimum per V sama dengan 2 dikali 1,650, karena tadi I maksimumnya itu kan 1,560 per V sama dengan hasilnya itu 3,3 V ampere. Selanjutnya nomor 9, nilai beda fase. Kita gunain rumus tan Q sama dengan VL dikurang VC per VR. Nah, kita cari dulu VL-nya. VL-nya itu dengan rumus IF dikali XL. Nah, tadi IF-nya itu kan 5,185, XL-nya itu 9. Jadi 5,185 dikali 9 sama dengan 46,66 volt. VC-nya itu kita cari dengan rumus IF dikali XC. Tadi IF-nya 5,185, XC-nya 4, 3,95. Nah, hasilnya itu 227,88 volt. Nah, selanjutnya kita cari VR dengan rumus IF dikali R. IF-nya 5,185 dikali R-nya 14 sama dengan 42,59 volt. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut tan Q sama dengan VL dikurang VC per VR sama dengan tadi VL-nya itu kita dapat 46,66 dikurang VC-nya itu tadi kita dapat 227,88. VR-nya kita dapat 72,59. Jadi 46,66 dikurang 227,88 dibagi 72,59 itu hasilnya min 2,49. Selanjutnya nomor 10, nilai faktor daya rangkaian. Nah, di sini kita pakai cos theta sama dengan IF kuadrat dikali R per IF kuadrat dikali Z. Sama dengan, karena sama bisa dicoret, jadi tinggal R sama Z-nya. Jadi R per Z sama dengan R-nya tadi 14, Z-nya sama dengan 15, jadi 14 dibagi 15 sama dengan 0,93 omega. Selanjutnya nomor 11, nilai daya rangkaian. Rumusnya itu P sama dengan VF dikali IF sama dengan IF-nya tadi 78 dikali IF-nya 5,185. Hasilnya itu 404,43 omega. Selanjutnya nilai frekuensi. Omega sama dengan 2V dikali F. Omeganya tadi 182 sama dengan 2V dikali F. F sama dengan, kita pindah ruas ya, jadi F sama dengan 182 per 2V sama dengan 182 dibagi 2 sama dengan 91 V per V Hertz. Selanjutnya nomor 13, nilai periode. T sama dengan 1 per F sama dengan V per 91 Hz. Selanjutnya nomor 14, nilai frekuensi sudut saat resonansi. Yang ditanya itu W atau omega. Nah, karena L-nya belum diketahui, kita cari dulu L dengan rumus L sama dengan XC per 2V dikali F sama dengan 43,95 per 2V dikali 91. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,0768 Henry. Nah, di sini selanjutnya kita lanjut ke sini. Omega sama dengan 1 per akar LC sama dengan 1 per LC-nya tadi kan hasil L-nya tadi hasilnya 0,0768.
Jadi ini 0,0768 dikali C-nya tadi 400. Nah, sama dengan 0,0575443 Hz. Kita kecilkan menjadi 0,057 Hz. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.